Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema besar kita malaikat. Dan saya membagi perenungan ini dalam beberapa bagian. Nanti kita masuk dalam bagian yang pertama, makna malaikat bagi orang percaya. Dalam Mazmur 34 ayat 6 dan 7 dituliskan sebagai berikut. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Dari Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah makhluk-makhluk roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Dulu waktu anak saya Ica masih kecil, sekitar umur 3 tahun, ia sempat berpisah dari kami karena ia tinggal di Papua bersama dengan tantenya, adik dari suami saya. Suatu waktu, ia masih di sana, ia mengirimkan rekaman suaranya dan menyanyikan lagu ini. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Saya cukup terharu mendengarkannya dan membayangkan bagaimana ia memuji Tuhan dengan tulus hati, menyembah Allah, dan pasti Allah menggenapi janjinya, telah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaganya sekalipun kami berjauhan. Nah saudaraku, sebenarnya apa itu malaikat? Dalam bahasa Yunani, malaikat adalah angelos atau pesuruh atau suruhan atau utusan. Dalam bahasa Ibraninya malak atau suruhan. Pemimpin-pemimpin gereja yang dipanggil dan diutus oleh Allah disebut juga malaikat dari gereja itu. Hal ini kita dapat lihat dari kitab Wahyu, di mana dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 dikatakan, kirimkanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Yang dimaksud malaikat di sini bukanlah malaikat makhluk roh, tetapi pemimpin-pemimpin gereja yang dipanggil dan diutus Allah melayani di sebuah gereja atau gembala jemaat setempat. Jadi seperti di GKI Rehoboth kami pakai multi staff. Staf gembalanya tidak hanya satu tetapi lebih dari satu. Jadi multi malaikat. Nah, dalam kitab Wahyu ini kita dapat melihat jelas kata-kata yang ditulis untuk malaikat jemaat di Efesus. Saya membacanya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu, ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun aku mencela karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi tentu ini yang dimaksud bukan malaikat
makhluk roh itu, tapi adalah malaikat pemimpin jemaat di Efesus. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau itu adalah malaikat makhluk roh, tidak ada kesempatan untuk mereka bertobat. Tapi ayat ini katakan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi jelas ini adalah malaikat pemimpin jemaat di suatu tempat yang Allah panggil. Namun saat ini yang akan kita renungkan dan bahas bersama-sama tentang malaikat yang adalah makhluk roh, bukan malaikat dalam pengertian pemimpin jemaat tadi. Nah, pertanyaan yang pertama saya munculkan, kapan malaikat itu dicipta? Nah, ini menarik perhatian saya. Ada dua pandangan tentang kapan malaikat dicipta. Pandangan pertama, mereka menganut paham bahwa malaikat itu diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan dunia ini. Jadi pandangan ini berdasarkan Ayub pasal yang ke-38 ayat 4 dan 7 yang berbunyi sebagai berikut. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ini Tuhan bertanya kepada Ayub. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Jadi jangan sok tahu. Di manakah engkau pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak-anak Allah bersorak-sorak. Jadi pada waktu Allah meletakkan dasar bumi, semua anak-anak Allah, angels atau malaikat bersorak-sorak. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua menganut paham bahwa malaikat itu diciptakan bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi. Dasarnya mereka berpandangan demikian adalah Kejadian 2 ayat 1 dan Nehemia 9 ayat 6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Langit dan segala isinya atau samayim punya pengertian termasuk surga. Kalau begitu diselesaikan langit dan segala isinya ini termasuk malaikat di dalamnya. Nehemia 9 ayat 6, hanya engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Bisa termasuk malaikat di dalamnya. Kalau dikatakan langit dengan segala bala tentaranya, samayim itu termasuk malaikat dan sorga. Jadi dalam kalimat langit segala langit itu mencakup hal-hal yang saya sebutkan tadi. Bumi dengan segala isinya mencakup semua yang ada di bumi ini. Nah, pandangan ini menganut bahwa malaikat diciptakan bersamaan dengan penciptaan bumi, yang jelas sebelum hari ke-7. Itu mereka tidak menyebutkan hari keberapa, tapi sebelum hari ke-7 bersamaan dengan penciptaan bumi. Berdasarkan Kejadian 2 ayat 1 tadi, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi pandangan ini berpendapat bahwa malaikat itu diciptakan di antara hari-hari penciptaan, hari pertama sampai hari ke-6. Pokoknya sebelum hari ke-7. So, pada hari ke-7 Allah tidak menciptakan apapun. Dia berhenti dari semua ciptaannya. Dan hari itu disebut hari Sabat, hari perhentian Tuhan. Dan hari itu ia berkati dan ia kuduskan. Dikhususkan secara khusus untuk beribadah kepada Tuhan, full digunakan untuk beribadah kepada Tuhan itu pada masa perjanjian lama. Nah, kemudian di perjanjian baru hari Sabat itu beralih atau berubah, dialihkan fungsinya, kegiatannya ke hari pertama, yaitu hari Minggu, sejak Yesus Kristus bangkit dari kematian pada hari pertama minggu itu. Nah, saudara, di sini kita menemukan suatu hal yang baru lagi. Kita melihat bahwa makna baru ini ada penciptaan manusia baru di dalam Kristus yang bangkit. Karena Kristus bangkit pada hari pertama, dimulailah penciptaan manusia baru dengan sah
Karena kebangkitan Kristus dari kematian, tidak ada yang bisa menghambat lagi penciptaan manusia baru. Setiap manusia yang percaya dan menerima Kristus pasti menjadi manusia baru, disahkan oleh kebangkitan Kristus, dan itu pada hari pertama. Itu sebabnya masa kini sejak Yesus bangkit, orang-orang yang percaya kepada Yesus beribadah hari Minggu, merayakan ciptaan baru mereka, merayakan bagaimana mereka dicipta Allah menjadi makhluk yang baru di dalam Yesus Kristus. Ini luar biasa. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak bisa ada penciptaan manusia baru, omong kosong. Tetapi karena Yesus dibangkitkan, dan bukti bahwa ketika kita terima Kristus, hidup kita diubahkan, itu menjadi bukti kita menjadi manusia baru. Nah, dari kedua pandangan ini, saya secara pribadi menganut pandangan berdasarkan pemahaman saya dalam Kejadian 1 ayat 1, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Kejadian 1 ayat 1 tidak ada penciptaan apapun. Itu adalah awal dari semua penciptaan. Allah menciptakan langit hari kedua. Lalu pada hari keempat, Allah menciptakan segala benda penerang di langit, yaitu bulan, bintang, matahari, termasuk segala bala tentaranya, malaikat, dan juga segala yang ada di sana. Digabung dengan Nehemia 9 ayat 6, hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya. Sekali lagi, langit di sini termasuk Samayim dalam bahasa Ibrani, dan punya pengertian termasuk sorga. Kalau demikian, diselesaikan langit dan segala isinya termasuk malaikat pada hari keempat. Manusia jelas diciptakan hari keenam sebagai puncak, sebagai mahkota dari segala ciptaan yang ada. Lalu hari ketujuh, hari Sabtu, Allah beristirahat. Hari itu diberkati, dikuduskan, dan dikhususkan. Dan sekali lagi sekarang sudah beralih kepada hari Minggu, di mana hari Minggu Kristus bangkit, hari penciptaan manusia baru terjadi. Nah, saudara, tidak menjadi masalah saudara menganut pandangan yang mana. Pertama, kedua, atau pandangan saya tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Ini hanya sebuah pengetahuan untuk menolong kita. Nah, apa pelajaran penting yang dapat kita simak dari perendungan malaikat di bagian pertama ini? Yang pertama, malaikat diciptakan untuk menolong anak-anak Tuhan. Yang kedua, malaikat berkemah di sekeliling anak-anak Tuhan yang takut akan Dia. Dan yang ketiga, malaikat adalah makhluk roh. Yang keempat, malaikat juga berarti orang yang dipanggil dan diutus oleh Allah melayani di suatu jemaat lokal atau gembala jemaat. Yang kelima, melalui penciptaan malaikat, kita menjadi paham ketika Kristus bangkit di hari pertama minggu itu menjadi hari penciptaan manusia baru secara resmi disahkan. Kiranya pengetahuan ini membuat kita semakin berbahagia hidup sebagai anak-anak Allah. Selamat menikmati pelayanan malaikat yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita. Amin.